Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya dengan Syifa Amin, Wonder People. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang ulama, seorang pakar bahasa Arab, Ustadz Muhammad Muhajir. Apa kabar Ustadz? Kaifal hal? Alhamdulillah, bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Muhammad Syifa. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, bikhair. Tamam. Kita mau ngobrol tentang bahasa Arab. Riwayat bagaimana Ustadz Muhajir bisa sangat fasih, bisa berbahasa Arab ini. Awal mula ketertarikan dengan bahasa Arab itu gimana Ustadz Muhajir? Ya, awal mulanya memang saya dulu sejak MI itu sudah senang bahasa Arab ya. Sedang ngafal-ngafalkan begitu. Suka mufradat bahasa Arab. Kemudian habis itu setelah SMP saya juga terpesona dengan guru bahasa Arab saya dulu. Akhirnya saya memutuskan diri untuk masuk pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren di Lamongan itu, saya punya ustadz namanya Ustadz Dawam Soleh. Ustadz Dawam Soleh. Pesantren apa itu Ustadz? Pengasuh pondok pesantren Al-Islah. Oh, di Al-Islah. Al-Islah. Sekarang Ustadz Pit hadir di sana. Oh, di sana. Itu nanti tanggal 23 saya undang untuk ngisi AIK di Pasca itu Ustadz Pit. Oh, Mas Pit. Iya, Mas Pit. Nanti saya share linknya lah. Beliau sekarang di Al-Islah. rektor stiksinya. Ya. Nah, saya juga kenal dengan beliau waktu ke Mesir. Waktu itu saya pernah guide beliau waktu di Mesir. Oh, antum waktu itu sedang studi di Mesir waktu beliau ada perjalanan ke Mesir. Pendirian BCM Kairo Mesir itu, beliau kan diajak Pak Din ngajak beliau sama Pak Haidar dulu 3 orang. Pak Mukhlas Abror waktu itu, waktu merintis Mesir, waktu mendirikan BCM Mesir itu. Nah, waktu itu saya kenal dengan beliau. Masih terus kemarin waktu penulisan buku tafsir itu kan awal-awal itu. Iya. Saya jemput beliau di bandara. Akhirnya antum dulu yang di Mesir. Akhirnya ngobrol. Nah, saya juga lulus itu setahun tapi di Sendang itu. Di Sendang itu ya. Terus ketemu dengan Ustadz Dawam itu luar biasa beliau. Cara ngajarnya luar biasa. Terus tertarik. Wah, saya tambah tertarik sekali saya. Jadi beliau yang ngajarkan pertama itu hadihi itu beliau waktu itu. Apa kitab apa yang dipakai atau perkenalan dengan bahasa Arab itu ada buku darasnya apa yang dipakai? Ya, mukorornya atau buku mukorornya itu pakai Gontor itu Durusuluh. Memang sebenarnya buku Gontor itu kan simple ya buku itu. Sebenarnya tinggal torikohnya saja. Maka Gontor tengah menanamkan at-tariqatu ahammu minal madah itu. Direct method itu kan. Orang-orang yang nggak paham tentang metode pembelajarannya nggak akan ngerti dia. Gimana cara ngajarin? Nggak ada terjemahannya, nggak ada apanya. Sebenarnya kalau tahu metode cara pengajarannya gimana, mudah sebenarnya buku itu. Nah, beliau itu pakai itu waktu itu. Gimana ya? Memang awalnya itu jadi memang nggak boleh sama sekali kita ini menerjemahkan salah satu kata dalam bahasa Arab di buku itu. Memang nggak boleh. Haram hukumnya. Menerjemahkan haram? Menerjemahkan haram hukumnya? Haram hukumnya. Langsung memakainya saja atau gimana? Ya pokoknya apa yang kita dengar, kita rasakan, kita baca, kita kerjakan di pendidikan. Simak dulu, tahu dulu gimana. Oh gitu. Jadi nggak boleh kita pun. Nah, apa ini nggak boleh, harus mahwal kitabun misalnya mahmulun mada begitu. Jadi apa itu ya pakai bahasa Arab apa? Nggak boleh kita pakai apa ini, nggak boleh. Oke. Berarti direct method namanya. Berarti cara berpikirnya langsung ya, direct method itu langsung dipakai gitu ya, tanpa harus melalui mediasi terjemah gitu ya. Betul. Jadi kayak ibu kita ngajarkan kan ini piring, nah kan nggak mungkin ada piring makan, nah kan gitu ya. Seperti itulah modelnya. Nah, Gontor itu begitu modelnya. Oke. Di Al-Islah itu berapa lama di situ? Sampai aliyah berarti? Saya setahun di situ nunggu. Habis itu saya terinspirasi oleh paman-paman saya yang ke Gontor. Akhirnya saya pindah ke Gontor waktu itu. Oh, ke Gontor. Gontor kan beda ya. Ajarannya kan beda. Dengan saya harus nunggu setahun lah di Al-Islah itu waktu itu. Oh, sekaligus persiapan ke Gontor ya. Berarti ke Gontor, selesai Gontor tahun berapa Ustaz? Saya di Gontor selesai tahun 2000. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000, masuk tahun 2000. Masuk tahun 95. Tahun 95. Keluar sebenarnya 99. Tapi pada waktu itu
Gontor itu mengeluarkan 2 alumni dalam 1 tahun karena Gontor pakai Hijriah, sehingga saya disebut dengan tahun 99 akhir. Oh, Sebenarnya masuknya 99 tahun akhir. kalau Masehi itu tahun 2000 waktu itu. Tapi oleh Pak Kiai waktu itu dinamakan Tis'a wa Tis'un al-Akhir karena 99 Sisa Hijriah Tis'un waktu itu kan. al-akhir. Oke, Nah, oke, 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 oke. itu. Makin kalau di Gontor ya tentu saja makin mahir saja dalam bahasa Arab. Ya, oh gini ada. Terus, Tapi terus biasanya Pak, kan alumni Gontor bisa macam-macam cabang ilmunya. Artinya kalau misalnya yang masuk ke kampus kita saja di UMY, ada yang ah, masuk ke hubungan internasional, ada yang ke ekonomi, ada yang ke mana-mana lah. Ini tetap istiqomah dengan jalur bahasa Arab itu apa yang men-trigger itu? Saking ini saya cintanya pengen kan. jadi tentara dulu waktu itu. Oh gitu. Waktu Oh, betul. Kan di dahsyat. Pramuka saya kan. Oh, pramuka. Oke, oke. Di Kasaf dulu saya tuh. Tapi sebelum jadi kelas 6 itu saya kelas 5 itu jadi penggerak bahasa waktu itu. Penggerak Jadi penggerak bahasa. bahasa. Kelas Ah, 6-nya kelas 6-nya kelas 6-nya malah jadi penggerak pramuka waktu itu. Jadi angkulat tuh, andalan pelatihan angkulat ya, angkulat andalan agak pelatihan. Anda. Itu kayak gitu kayak kalau di Munaddomahnya itu kayak bagian keamanannya pramuka begitulah. Waktu Kismul itu. amannya pramuka gitu ya Heeh. di Kasyaf. Saya ikut tuh, ikut apa rafting, dari gitu ikut lah satu waktu di pramuka itu. Kayaknya nggak ini saya. Udah kayak ke akademik aja lah, jadi guru atau jadi dosen aja. Waktu Oke, itu oke, begitu. oke. Berubah lah, karena ke Mesir. Dari ke Mesir. Saya setahun ngajar di Gontor itu. Apa kayak pengabdiannya gitu berarti di Ya, Gontor? khidmahnya saya di Gontor tuh setahun saya. Ke Mesir jalurnya langsung ke sana atau beasiswa Kemenag atau Biasa saya, biasa. eh, oke, oke. Dari apa? Dari Gontornya itu. Kalau tesnya di Nah, mana? dari Gontornya dulu waktu itu. I see, I see, I see, I see. Ya, alhamdulillah lah kok. Oh, kayak tidak ya di Gontor. Nah, saya kayak bahasa Arab itu apa ya? Senang saya waktu itu. Kan saya senang komunikasi dengan orang. Oh, tahu orang baru itu senang lah. Ya, saya akhirnya jalan hidup saya di bahasa Arab ini. Di bahasa Arab. Di Mesirnya ngambil jurusannya juga bahasa Arab kah? Bukan, Zat. Saya di jurusan akidah filsafat malah. Masya Allah, filosof. Itu prodi kan fakultasnya Fakultas Usuluddin. Prodinya Al-Aqidah Falsafah. Al-Aqidah wal Falsafah. Masya Dan Allah. banyak berinteraksi dengan tek-tek non tek-tek yang apa ya, yang apa istilah-istilah daripada Barat sebenarnya karena banyak liberalisme gitu-gitu kita belajar itu. Tapi Oke. biasanya di Al Azhar itu kan Hmm. belajar kita tentang al istisraq wal istisraq kan Istighrab. kajian Istisrab. orientalis kan kita belajar tuh. Tapi habis itu kan dikonter dengan di Islam itu begini loh, mereka itu begini, kita Islam begini. Nah, Al Azhar di sini tempatnya, mereka bisa modelnya begitu. Oke, oke. Kalau misalnya Itu kita, Mas habis tentang mereka itu dulu, gini, mereka itu pandangannya begini. Nah, Islam itu begini, Al Azhar begini. posisinya Kan. Islam begini, Al-Azhar begini gitu ya. Nah, Kan sehingga emang risalah Azharnya itu nampak emang. hmm, Terus itu memang tawasud biasanya kalau Azhar kan. misalnya buku-bukunya Hasan Hanafi itu juga dibaca no? Apa akan Kalau atau enggak? Hasan Hanafi kita di luar lah bacanya itu. Oh, di luar ya. Kalau yang di Al Azharnya Enggak. nggak diterima. Oh, enggak diterima ya. Dia kalau Di dia di luar. di universitas apa di saya nggak tahu ngajarnya bukan di Al Azhar ya. Bukan. Beliau di Bukan Cairo ya. University kan. Di Kairo ya, Kairo University Cairo ya. University. Dahsyat. Itu impian banyak orang itu santri termasuk saya dulu tuh pengennya juga kalau lulus SMA itu ya ke Al Azhar. Tapi yang mewujudkannya Masya Allah Ustadz Muhajir gitu ya. Oke, berarti di Al Azhar tahun 2000-an itu juga ya berangkat ya. Saya tahun 2000 tamat akhir 90 terus saya itu. Kemudian 2000 saya ngaji setahun di Gontor, terus
tahun 2021 saya berangkat ke Kairo pas tahun tanggal 13 Oktober ya. Tahun 2001 saya berangkat ke Kairo. Oke, berapa lama di sana, Zat? 4 tahun, 2005 saya selesai. Wih, Mm. hebat itu. Maksudnya kan Ya banyak, itu banyak juga saya yang santri Al-Azhar karena keasikan di sana nggak mau pulang dulu gitu. itu karena di sana terlena dengan suasana dan apa hirup hirup pikuk Mesir kan. Ya, waktu zaman itu ya makan masih murah, transportasi 24 jam ada, kemudian suasananya tenang, enak. Terus Zaman-zaman Mubarak itu kan enak sebelum sekali Arab itu. Spring ya, sebelum Arab Spring itu Heeh. ya. Habis itu tahun 2010 ada revolusi itu, waduh. Sampai sekarang pun Mesir juga secara ekonomi juga nggak baik-baik aja. Ah, gitu ya. Sekarang $100 sampai 1.000 pon ya. Betul zaman saya $100 itu 600 pon. No Sekarang respon. 1.000 berapa gitu. Hmm. Inflasinya tinggi. Hmm. Itu gimana cara mengatur waktu dan belajar sehingga bisa lulus 4 tahun di sana itu? Mesir itu kayaknya tergantung kita lah. Pokoknya kembali kepada diri kita. Kalau kita punya komitmen tinggi untuk selesai, selesai kita. Tapi kalau enggak, Anda akan dilibas oleh waktu. Karena apa? Satu, suasana di sana yang begitu apa ya? Santai, orang-orang ya santai banget di Mesir itu. Santai ya Lihat sebenarnya. orang minum chai di pinggir jalan, di kafe-kafe itu kan wah, Hmm. apalagi kalau musim panas orang malam sampai subuh itu masih ada kehidupan di mana-mana rame. Hmm. Hmm. Kita kan apalagi ada waktu musim bola itu, aduh, itu yang pertama. Yang kedua, jauh dari keluarga kan. Hmm. Hmm. Apa namanya, jamnya juga beda, 4 jam. Masa orang tua masuk kontak, kita di sana, di sini sudah pagi, di sana masih subuh, misalnya masih jam 3. Kan Hmm. bedanya 4 jam ya. Ya, Kalau ya. musim musim dingin 4 jam, kalau musim panas 5 jam. 4-5 Nah itu jam ya. juga, kan nggak mungkin orang tua bangun subuh sebagainya, kan kadang-kadang orang tua kerja, kita baru subuhan di sana. Jika itu juga kondisi, jika ya kembali ke motivasi kita masing-masing. Kalau Hmm. kita punya komitmen tinggi, selesai. Hmm. Maka apalagi waktu zaman saya itu dan kayaknya masih sampai sekarang juga, Hmm. kuliah di sana kan gak ada absen, Sat. Nggak ada absen ya? Gak ada absen. Absensi nggak masuk dalam penilaian. Nah, cuma hanya beberapa materi aja mungkin. Tahmid Hmm. sama apa gitu, materi-materi inti sekarang itu. Hmm. Anda nggak masuk kelas, yang penting Anda ketika ujian bisa jawab, lu selesai bisa dosen Anda itu paham tulisan Anda, bisa paham pertanyaannya, lulus. Lulus gitu ya. Karena kan Al-Azhar kan nggak pernah namanya nolak murid. Kita Hmm. juga nggak tahu kuliah itu memang di aula besar gitu kan, di koah gitu. Wah, banyak sekali kita sampai Ya kayak di bawah-bawah. pengajian-pengajian di pondok-pondok tradisional di Indonesia kalau gitu kayaknya. Sebenarnya agak lebih modern dikit. Jadi ada papan tulis gitu, terus nanti kalau nulis-nulis dosen nulis apa yang penting-penting itu, Hmm. kemudian dia mesti setiap dosen di sana itu wajib punya buku mukoror, punya diktat ya. Oh, Satu diktat atau ya. 2 buku itu mesti harus ada dan kita beli di koperasinya. Hmm. Kita kadang-kadang yang penuh ya kok itu mungkin sebesar mana ya se E8 deh E7 itu E6 Wah itu ya penuh lah besar dan penuh besar Mbak, itu ininya penuh tapi ketika studentnya. ujian itu sampai halaman-halaman penuh semua dengan tenda itu untuk ujian Ah, di Al-Azhar sih. itu jalan-jalan itu penuh sampai kamar dekat kamar mandi semua diisi semua lorong-lorong itu semuanya diisi untuk ujian. Gitu Jadi ya. emang ya nggak batas sih. Al-Azhar itu emang nggak batas sih murid emang nggak ada pembatasan. Siapa Anda yang mau daftar mau belajar diterima. Silahkan. Nanti nanti ujian Anda masuk ujian ada data hadirnya Aha. registerkan ke pengujinya Anda bisa jawab ya udah Lulus gitu selesai ya. Selesai. gitu. Ya Tapi itu ya susahnya di situ, tantangannya di situ karena tantangannya harus di situ. Makanya harus di bisa Al-Azhar itu disiplin. masuknya masuknya Mudah. mudah, keluarnya susah. Susah. Kalau Madinah masuknya susah, keluarnya mudah. Oh, gitu ya. Kebalikannya. Kebalikannya. Nah, Ya. saya dulu strateginya itu karena kuliah nggak mbak kuliah, karena memang di adalah cerita kan dua itu ya. Kuliatul ulum kuliatul din kan. Kalau yang ulum itu kan yang ilmu non agama ya.
yang itu di lokasinya di Madinatun Nasr namanya. Kalau yang Kuliatuddin kan yang di Al Azhar itu, yang di Zahra itu, yang di masjid itu, yang klasik itu, yang zaman dulu. Oke. Nah, yang Kuliatuddin itu kan gratis. Oh, gratis semuanya. Nah, itu semuanya itu ada empat fakultas. Usuluddin, Kuliatus Syariah, Syariah wal Qanun, terus Syariah. Kuliatul Lughah. Adab. Halo kok. Empat itu gratis semuanya. Nggak bayar. Nah, yang ulum itu yang bayar. Ada Kuliatus Saidala, ada Kuliatus Tibi, Kuliatus Tib, Kuliatus Ziraah, Kuliatus Tarbiyah. Banyak lah, ada sekitar 24 atau berapa fakultasnya itu. Nah, itu yang bayar. Bayar pakai pound sterling Inggris. Kursnya itu. Nah, yang agama ini kan bayar. Itu Indonesia kan yang bayar ini. Yang nggak bayar ini, itu. yang Kuliatuddin itu. Artinya kalaupun punya biaya, terus kemudian ke sana, itu sebenarnya kuliahnya itu sendiri nggak bayar ya, tinggal biaya hidupnya saja ya kalau mau. Biaya hidup itu kalau kita dapat minhaj dari Al Azhar gratis lagi, nggak bayar. Biaya minhaj dari Al Azhar itu bisa kita gunakan untuk biaya hidup. Oke. Oh, dahsyat. Nah, itu karena kita kuliah apa ya? Ya kembali kepada diri masing-masing. Makanya saya mensiasatinya di waktu kuliah itu. Satu, buku muqarrar itu saya nggak akan berani masuk ujian kalau saya nggak minimal baca itu 5 kali. Baca 5 kali masing-masing buku diktatnya tadi itu. Bukunya itu satu, saya baca dari awal akhir, poin-poinnya apa. Yang kedua, nanti saya kasih garis tuh, saya satrin. Garis bawahi. Warna merah dulu. Ini penting. Tapi itu baru saya buat namanya khulasoh. Buku yang mungkin 150 halaman, mungkin jadi 3 halaman folio itu, yang garis-garis itu, jadi 5 atau 4 begitulah. Dari 150 halaman itu. Nah, itu yang nanti saya bawa kemana-mana. Kemana saya bawa. Habis itu saya punya apa, apa ini? Kembali, lihat buku lagi. Terus nah, itu terus. Nanti belajar yang namanya soal-soal. Kita ngumpulkan 5 tahun soal-soal itu. Soal-soal di mata kuliah tersebut ya, dari sebelumnya ya. Kalau masih bingung lagi, nanti tak tanya ke kelas. Itu modelnya. Dahsyat. Terus nanti nyari catatan kepada orang Mesir yang mungkin sering kuliah sebagainya, kita tanya ini apa, kan ada di sana di Al-Azhar itu ada namanya tahdid, kan? Tahdid itu apa itu? Kisi-kisi gitulah. Oh, kisi-kisi. Oke. Ada makhduf, ada muhim, ada muhim jiddan. Begitulah modelnya. Nanti ada kisi-kisinya itu. Anak yang sering kuliah itu bisa ngerti. Oke. Karena di sana kuliah nggak baik, nggak di absen. Saya itu strateginya, saya dulu aktivis, aktivis PCM aktif. Saya di PCM periode itu saya ketua aktivis kota Diswi Tablik. Di KPM juga saya aktif, di namanya terobosan, buletin terobosan juga aktif dulu. Aktivis saya itu. Tapi saya sebelum 1 bulan sebelum ujian, saya udah nggak. Saya cuma hanya fokus ya. Asrama, masjid, dapur, kuliah. Karena saya di 1 bulan terakhir menjelang ujian ya. Saya lebih baik saya itu menangis selama 1 bulan untuk persiapan ujian daripada saya menangis seumur hidup. Rugi saya ini. Daripada rosep kan, udah nggak lulus. Saya itu gitu. Makanya kalau udah 1 bulan sebelum ujian, ayo ke KBRI. Ada tamu DPR. Biasanya kan kalau DPR kan dikasih uang kita. Kalau kita KBRI kan, mesti kalau KBRI mesti berikan gizi kan, makanya mesti enak-enak itu prasmanan. Mahasiswa kan seneng kayak gitu waktu zaman dulu. Saya nggak mau. Saya mau belajar. Saya lebih baik menangis selama 1 bulan ini daripada saya menangis seumur hidup. Menangis seumur hidup karena nggak. Teman-teman udah paham itu. Orang mau ajar nggak mau, kalau udah mau ujian nggak mau diajak kemana-mana dia. Kalau di sana itu ada skripsi nggak sih, Ustaz? Ada nanti nulis makalah begitu. Oh, makalah ya. Nah, kalau misalnya tugas-tugas termasuk ujian tadi itu diserahkan jawabannya kepada dosen, itu grade nilainya apa? Lulus, tidak lulus, atau ada A, B, C, D gitu seperti itu kita di sini? Modelnya itu gradingnya itu kan ada rosep, ada najih kan. Rosep itu yang nggak lulus. Berarti kalau najih itu nanti najihnya itu ada makbul, ada jayid, ada jayidan, ada mumtaz. Oh, ada makbul, jayid, jayidan, mumtaz. Ada 4 lah. Nanti tapi kalau nanti ke disertasi atau namanya ada 5. Al-imtiaz ma'a martabatis syaraf al-ula. Masyaallah. Imtiaz ma'a martabatil ula.
Eh, Al-imtiyaz Al ma'a martabati syaraf al-ula Oh, martabatis syaraf al-ula. ula wa yusmah wa risalah tusmah litaba ala nafaqatil azhar, dan disertasinya itu Oh, berada di cabang diterbitkan al-azhar. Maksudnya Azhar. dapat ada tambahan gitu. Kalau Oke, misalkan disertasinya keren gitu, mesti dapat itu. Saya pengetahuan saya baru ada 3 orang deh. dari Orang Indonesia. Asia itu yang dapat gelar itu. Pertama itu Hmm. Pak Kures, terus Pak Asmuni siapa gitu, terus Pak Muhlis Hanafi namanya, Ralim Gontor. Pak Muhlis Hmm. Hanafi yang sekarang di Kemenak itu. Pak Muhlis Hanafi Yang yang di Baitul penerjemah. Quran. Dr. Mukhlis Hanafi. Oh ya, Mukhlis Hanafi ya. Itu yang saya dapat gelar Imtiyaz ma'asyaraf disertasinya itu al-ula. al-imtiyaz ma'a martabati syaraf al-ula wa tusmah ar-risalah Tusmah ditaba risalah ala ditaba nafaqatil azhar, itu ala baru nafaqatil beliau saya azhar. tahu itu. Oh, dahsyat. Al-Azhar. Karena risalahnya itu kan tahqiq ya, tahqiq manuskrip ya, filologi. Filologi. Apa itu namanya? Apa bahasa Arabnya itu filologi itu? Iya, kajian turas lah Tahqiq ya, ya. tahqiqul Kitab ya, kutub ya. tahqiq Tahqiq ya. kitab ya, Itu mengedit risalahnya segini. 3 jilid. 3 jilid ya. Ditanya sama ketika ujiannya itu, ya ibni, kam sana adaita lil kitabah. Adaitu ada 6 sanawat. Idan 6 likul tahun. sana likul sanatain katabta bi mujallad. Oh, nah, sahih. Karena 3 jilid itu. Oh, 3 jilid. Pak Musa Nafi. Setiap tahun 2 jilid gitu kira-kira ya. 2 jilid. Dan itu emang orang Indonesia itu luar biasa loh. Orang Malaysia aja belum ada yang kayak selevel gitu. Belum Kita ada ya? sebenarnya secara IQ orang Malaysia kalah dengan kita. Ya, Orang Indonesia itu ketekunan, luar biasa. kemampuan gitu ya. Kayak apa ya? Orang Malaysia itu di sana itu agak jumut lah. Jadi Syafi'inya itu terlalu kental di sana itu. Gitu ya. Oke, berarti kalau antum sendiri menulis makalah apa di akhir Saya itu tentang syafaat, konsep syafaat? tentang syafaat. Nggak tahu dulu dosen saya itu baca kok saya bisa lulus itu gimana dulu saya. Loh, ini orang PCIM bicara tentang syafaat. Itu juga Iya. hebat itu. Nulis ya sudah dikasih tugas itu. Oke lah, terus kemudian langsung selesai dari Azhar itu ke Jogja langsung atau kemana dulu? Saya dulu ke Surabaya dulu, Zat. Oh, ke Tahun Surabaya. 2006 saya ke Surabaya. Saya masuk UIN Sunan Ampel setahun. Untuk apa? S2 waktu itu. Oh, S2 di sana. Terus saya diajak teman saya ke Jogja. Daftar KTT, ada program beasiswa gitu. Kajian Timur Tengah di Apa UGM. namanya itu dulu? BPPS apa ya? Oh, BPPS. Yang calon kader-kader dosen itu loh. Saya dulu kan sebenarnya waktu pulang Mesir itu kan ngajar di pondok, di sekolah tinggi STAIM kan, sekolah tinggi agama Islam Karangasem, Pondok Karangasem. Oh, Karangasem, Lamongan Dosen juga. di sana saya 2 tahun. Ada peluang itu, kamu punya itu nggak punya SK dosen nggak punya? Ya udah datang UGM aja. Saya disuruh ngontak Pak Sangidu. Pak Sangidu kan kenal saya. Oke. Waktu di Mesir kan saya sering guide beliau itu. Ya udah Mas Basir daftar sini, daftar. Diterima, dapat beasiswa. Ya sudahlah, yang ngambil beasiswa lah. Ke Jogja akhirnya. Sampai sekarang. Jogja sampai sekarang. Kalau untuk S2 nulis tentang apa? Ada tesisnya? Tentang nilai-nilai agama dalam diwan yang S2 ya? Apa sih enggak? S2. S2 tentang nilai-nilai agama dalam diwan Ashrus Syuhada karya Najib Kailani. Oh, karya Najib Kailani, bukan Najib Kailani dosen UIN Jogja ya? Bukan, Najib Kailani Al-Adib. Al-Adib, sastrawan ya. Oh, dahsyat. Kalau S3-nya di mana, Zat? S3-nya di mana? Saya di Malaysia, di UIS. Oh, di UIS. Selangor, antarbangsa. Oh, oke. Yang sama Ustadz Fatur segala macam itu? Sahih. Oh, oke. Ustadz, ini sampai jam berapa? Saya tak. Oke, sudah. Ngajar ke PUTM dulu. Siap. Gitu aja dulu ya.
Makasih. Ini uji coba kita untuk podcast pertama dengan menggunakan Zoom. Dan Oke. nanti kita juga akan ada podcast dengan teman Malaysia yang akan dipandu oleh Ustadz Muhajir tentang bagaimana Insyaallah. pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dan Malaysia. Gitu dulu guys, Ustadz ya. Tamam. Makasih, Insyaallah. makasih. Syukran melakukan waktunya. Maaf dipotong waktunya untuk untuk percobaan ini. Makasih. Insyaallah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Barakallahu fiik.